Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah dimanapun kalian berada. Oke, sebelum memulai pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Tetapi sebelum menganjak ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, membiasakan diri melakukan ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Yang keempat, menjelaskan kandungan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dan keterkaitannya dengan dampak positif memiliki sifat-sifat terpuji tersebut. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dengan baik dan benar. Nah, sekarang kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 46 ya anak-anak. Jika sudah, coba kalian lihat di situ ada berapakah akhlak terpuji yang akan kita pelajari? Ya, betul sekali, ada 5. Apa saja? Yang pertama yaitu ikhtiar, yang kedua tawakal, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, dan yang terakhir qanaah. Siapa yang tahu apa itu ikhtiar? Ikhtiar berasal dari bahasa Arab al-ikhtiyar yang artinya memilih. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Misalnya saja nih, kalian jika ingin mendapatkan peringkat 1, kalian juga harus berikhtiar dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya nilai kalian bagus. Akan tetapi, ikhtiar juga harus didampingi dengan doa agar hasilnya memuaskan. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah nasib yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian, apa sih dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar itu? Nah, yang pertama yaitu menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Yang ketiga, adanya kepuasan batin. Yang keempat, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Yang terakhir, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Nah, selanjutnya yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan. Jadi, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Tawakal biasanya dilakukan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Misalnya, kalian kan sudah belajar dengan rajin agar mendapatkan peringkat 1. Nah, setelah itu tugas kalian menyerahkan semuanya kepada Allah dan berdoa agar nilai kalian bagus.
Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim madkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang artinya berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. Kemudian, dampak positif membiasakan perilaku tawakal yang pertama yaitu meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, memperoleh keteguhan hati. Dan yang terakhir, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengikuti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu syukur. Syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya, kita ketika mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita senang, bahagia, hendaknya kita selalu mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Fa'udkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian, dampak positif membiasakan perilaku syukur yang pertama yaitu mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mendapatkan ridho Allah, dan yang terakhir, terhindar dari sifat tamak. Nah, selanjutnya yaitu sabar. Apa itu sabar? Sabar berasal dari kata sobaro yang artinya menahan, mencegah, tabah. Jadi, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian, menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Misalnya saja, yang pertama yaitu sabar dalam menghindari maksiat, yang kedua sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain, kemudian yang terakhir tidak mau menyakiti hati orang lain. Kemudian dalam Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kemudian, apa sih dampak positif membiasakan perilaku sabar? Nah, yang pertama yaitu dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang kedua yaitu Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, yang terakhir yaitu qanaah. Mungkin anak-anak udah ada yang tahu apa itu qanaah? Qanaah artinya menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh,
merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi, qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja, tidak mengeluh menghadapi kenyataan hidup. Yang selanjutnya, merasa senang dengan apa yang dimiliki, tidak marah bisa melihat orang lain sukses, dan ikut senang melihat orang lain sukses. Dalam hadis dari Jubir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpeganglah kalian kepada sifat qanaah, karena sesungguhnya qanaah itu harta yang tidak akan habis." Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian, apa sih dampak positif membiasakan perilaku qanaah itu? Yang pertama yaitu jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak. Dan yang terakhir, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Nah, tidak terasa materi yang telah Ibu sampaikan sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa presensi di e-learning. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ibu akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.